Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan pelajar SD di Lebak diduga keracunan makanan yang dibagikan orang tidak dikenal. Mengutil barang di minimarket, 3 pelaku ditangkap anggota Polsek Keragilan. Perayaan Cap Gomeh di Kota Serang menampilkan naga liong dan keberagaman Nusantara. Bagi masyarakat tetap waspada karena pencuri motor semakin meresahkan. Pelaku curanmor terkadang mempersenjatai diri menggunakan senjata api, seperti yang terjadi di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. 2 pelaku berusaha mencuri motor yang terparkir di selasar rumah warga. Namun saat akan membawa kabur motor, sang pemilik memergoki dan meneriaki pelaku hingga mengundang perhatian warga. Pelaku yang panik langsung mengeluarkan senjata api dan menembakkan ke udara. Warga pun sempat mundur karena khawatir menjadi korban. Pelaku langsung kabur dan gagal membawa kabur motor korban. Upaya pencurian ini tergolong nekat karena dilakukan pada siang hari. Warga di Jalan Muhammad Ilyas, Kampung Baru, Ciledug, Kota Tangerang menangkap pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Sebelumnya warga curiga di daerahnya sering didatangi orang yang tidak dikenal yang melakukan transaksi narkotika. Kecurigaan warga terbukti setelah menangkap seorang yang tidak dikenal. Saat dilakukan penggeledahan, warga menemukan 14 paket narkoba jenis sinte. Penangkapan kurir narkoba ini merupakan yang kedua kalinya. Namun modus yang dilakukan pelaku masih sama, yakni dengan menaruh narkoba di pinggir jalan dan ditutupi batu. Agar tidak dicurigai, pelaku akan mengambil paket narkoba menggunakan jaket ojek daring. Seakan tidak pernah jerah, pelaku curanmor semakin hari semakin meresahkan dan nekat saja. Di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, 2 pencuri menggasak motor milik salah satu karyawan toko saat terparkir di depan toko pakaian di Jalan Irigasi Sipon. Awalnya kedua pelaku berpura-pura berjalan sambil mengawasi lokasi. Setelah terlihat aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko, sementara pelaku lainnya mengeksekusi motor karyawan yang terparkir. Dalam hitungan detik, motor korban langsung dibawa kabur. Pelaku juga tergolong nekat karena melakukan pencurian di siang bolong. Pencurian ini sudah dilaporkan ke polisi sektor Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota dengan menyerahkan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Menyusul kasus perusakan kandang ayam di Kabupaten Serang oleh warga yang berunjuk rasa November 2024, Polda Banten akhirnya menetapkan 11 tersangka terhadap warga Kampung Cibetus, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang. Dari 11 tersangka, 5 diantaranya masih berusia di bawah umur dan berstatus sebagai santri. Puluhan warga Padarincang berunjuk rasa ke Polda Banten memprotes penetapan tersangka terhadap sejumlah warga. Mereka juga berorasi menuntut 11 tersangka segera dilepas. Menurut koordinator aksi, penangkapan para warga yang ditetapkan sebagai tersangka juga dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Aksi yang dilakukan warga juga dianggap aksi spontan karena kandang ayam milik perusahaan tersebut dianggap mengganggu warga dan tidak ditindak meski sudah lama dikeluhkan warga karena dianggap pengolahan limbah mencemari lingkungan mereka. Pembongkaran ruko di lahan PT Kereta Api Indonesia di kawasan Taman Sari, Kota Serang berjalan dengan alot karena pemilik ruko meminta ganti rugi.
PT KAI selaku pemilik lahan sebelumnya telah mengeluarkan surat pengosongan lahan di sekitar stasiun Serang yang diberikan waktu hingga Rabu 12 Februari kemarin. Namun, satu pedagang dari 17 penyewa ruko menolak relokasi dengan alasan masih terlilit hutang untuk modal dagang. Negosiasi sempat berjalan buntu. Pedagang ikan hias tersebut meminta uang kompensasi dari pemerintah daerah, yakni Pemkot Kota Serang.